Kesehatan gusi itu sama pentingnya dengan kesehatan gigi. Ketika senyum dengan gusi yang sehat, ini akan membuat senyuman kita itu lebih indah. Nah, tapi kadang-kadang banyak di antara kita itu kurang memperhatikan kesehatan gusi. Nah, pada kali ini aku akan bahas tentang bagaimana tips menguatkan gusi sekaligus membuat mulut kita tidak bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julie MH. Nah, kali ini kita akan bahas tentang masalah gusi, bagaimana cara menguatkannya, dan sekaligus ini bisa untuk menghilangkan bau mulut. Nah, seperti kita ketahui, mulut itu dipenuhi oleh sekumpulan bakteri yang nggak berbahaya sih, tapi karena mulut ini merupakan saluran yang pertemuan, yaitu ke pernapasan, kemudian ada juga yang ke pencernaan, maka bakteri tersebut sebenarnya bisa aja menyebabkan penyakit jika kesehatan gigi dan mulut itu terabaikan, termasuk kesehatan gusi. Nah, bakteri dalam mulut itu bisa terjaga atau terkendali dengan baik kalau kita memang melakukan perawatan yang rutin terhadap mulut, misalnya menyikat gigi setiap hari dan flossing, sehingga ini bakterinya itu tetap dalam kondisi yang tidak berbahaya. Kamu mungkin ada yang belum tahu flossing itu apaan ya. Jadi flossing itu membersihkan gigi dengan benang, yang ini sebenarnya fungsinya bersama dengan menyikat gigi. Nah, ini juga harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, bagaimana kalau kita itu lalai, jadi nggak memelihara, nggak merawat gigi, gusi, itu akan menyebabkan hal yang nggak baik ya. Jadi bakteri yang asalnya aman-aman aja, tidak bahaya, ini akan berubah menjadi bahaya dan menyebabkan infeksi pada gigi, kemudian bisa juga penyakit pada gusi. Beberapa penelitian mengamati bahwa kesehatan gusi banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa aja pertama genetik, kemudian bisa juga dari kebersihan mulut kita sendiri, kemudian kesehatan sistemik, kemudian asupan nutrisi dari dalam. Nah, karena itu kita kadang mengabaikan sebenarnya nutrisi apa yang baik buat kesehatan gusi dan gigi. Nah, sebelum aku bahas bagaimana cara menguatkan gusi sekaligus untuk menghilangkan bau mulut, aku akan bahas dulu bagaimana atau apa aja sih nutrisi yang penting buat gusi. Pertama, aku punya teh hijau. Jadi, ketika kita mengalami penyakit gusi seperti gingivitis, ini terjadi karena peradangan ya. Nah, sebenarnya di dalam teh hijau ini itu ada zat antioksidan yang bisa membantu menangkal peradangan. Teh hijau juga bisa membantu meredakan peradangan dan pembekakan di gusi dan menjadikan gusi itu menjadi lebih sehat. Dan yang kedua adalah sayuran hijau. Ayo, di sini siapa yang nggak suka sayuran hijau? Nah, jadi sayuran hijau itu baik banget buat mulut dan gusi. Jadi kayak bayam, kemudian kale, kemudian brokoli itu sangat baik. Kandungan gizi yang terkandung dalam sayuran hijau itu berupa asam folat dan kalsium. Nah, keduanya ini sangat penting untuk memperkuat gigi dan juga memperkuat jaringan gusi. Asam folat bisa mencegah timbulnya penyakit gusi pada wanita hamil yang rentan mengalaminya. Yang ketiga itu kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan dapat membantu melawan bakteri yang bisa menyebabkan kerusakan pada gigi. Nah, kacang-kacangan ini merupakan sumber protein yang penting banget buat tubuh. Karena apa? Itu dia mengandung fosfor dan kalsium. Kalsium ini
terdapat dalam kacang yang bisa memperkuat gigi. Nah, makanya mengkonsumsi kacang-kacangan ini sangat baik untuk kesehatan gigi. Nah, yang keempat, seledri. Nah, seledri ini bisa membantu mengurangi peradangan pada gusi. Nah, selain itu, kalau misalkan kamu nih seneng ngunyah seledri, ini bisa mengangkat plak atau kotoran bekas makanan yang ada di gigi, sehingga ini bisa membersihkan juga. Seledri ini bisa mengurangi peradangan pada gusi karena dia itu mengandung vitamin C yang cukup besar, selain kandungan lainnya air dan mineral. Nah, buat yang suka kismis nih, ternyata menurut penelitian mengkonsumsi kismis itu bisa membantu mendapatkan gigi dan gusi yang sehat. Nah, senyawa yang terdapat dalam kismis ini bisa membunuh bakteri penyebab gigi berlubang dan penyebab gusi. Nah, ada bonus lainnya ya. Jadi rasa kismis itu manis, tapi dia tidak mengandung pemanis buatan, sehingga ini baik untuk dijadikan cemilan. Yang keenam, susu. Nah, jadi susu ini mempunyai kandungan kalsium, kemudian vitamin D, juga protein. Nah, dia bisa melawan penyakit gusi, kemudian memperkuat gigi, serta bisa mencegah kerusakan gigi. Yang ketujuh, yogurt. Nah, siapa nih yang suka yogurt? Jadi, yogurt ini kita tahu sendiri ya, yogurt ini merupakan salah satu makanan probiotik yang mempunyai kalsium dan protein yang tinggi. Nah, ketika kita mengkonsumsi probiotik, ini akan mendukung pertumbuhan bakteri yang ada di rongga mulut. Nah, sehingga ini membantu mengurangi radang gusi dan penumpukan plak. Yang terakhir, permen karet tanpa gula. Jadi, dengan mengunyah permen karet tanpa gula itu bisa menjaga kesehatan mulut dan gigi. Ketika kita mengunyah, itu akan meningkatkan produksi air liur sehingga mampu membilas bakteri yang ada di rongga mulut. Tadi beberapa makanan yang bisa mendukung atau membuat gusi kita dan gigi kita sehat. Nah, sekarang aku ada tips bagaimana menguatkan gusi, sekaligus dia juga bisa bau mulutnya itu hilang gitu aja ya. Jadi aku punya resep ramuan atau resep, yaitu cairan kumur, yaitu cairan kumur yang terdiri dari air garam dengan abu gosok. Hanya itu masing-masing 3 sendok makan abu gosok maupun 3 sendok makan garam. Hanya itu, kalian campurkan abu gosok dengan garam itu, kemudian diaduk ya sampai merata, baru dimasukkan ke dalam botol kaca. Nah, kemudian ketika akan digunakan, kita tambahkan air sehingga cairannya ini kita gunakan untuk berkumur-kumur. Jadi dengan ramuan ini, selain kamu gusinya itu menjadi kuat, nanti nggak bau mulut lagi ya. Tips dari aku, baik itu berupa makanan apa yang support biar gusinya sehat, maupun tips kumur-kumur yang terbuat dari garam dan abu gosok biar giginya kuat dan gak bau mulut. Nah, demikian tipsnya dari aku. Semoga tips kali ini bermanfaat. Jangan lupa simak terus channel ini dan dapatkan video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.